Firman Tuhan firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. Demikian firman Tuhan, saya bacakan ya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuatan dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Di sini kita belajar bahwa firman Tuhan ditekankan tentang keteladanan. Belajar keteladanan itu kalau bukan dengan Tuhan Yesus dan Roh Allah yang ada dalam diri kita yang diberikan Tuhan, itu kita tidak mampu. Tapi percaya oleh karena keteladanan Tuhan itu ada dan kita mau hidup dalam kebenaran firman, maka semuanya itu kita bisa mencapainya. Dan dalam keteladanan itu tuh saya catat di sini ada 5 ya. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Yang pertama itu adalah perkataan. Perkataan itu kita ambil dalam Amsal 4. Amsal 4 ayat 23 sampai 24. Amsal 4 ayat 23 sampai 24. Ibu Melani bisa minta tolong bacakan? Oke, ya udah saya bacakan lah ya. Siap, Amsal berapa? Bu? Amsal 4 ayat 23 sampai 24, Bu. Amsal 4 ayat 23 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Gitu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak daripadamu. Udah, amin. Luar biasa firman Tuhan ya. Di sini kita dibilang untuk apa? Jagalah hatimu, karena dari hati itu terpancar kehidupan kita. Bukan hanya dari kehidupan, tapi dari wajah kita. Kalau baik hati kita, maka baiklah pikiran kita, maka wajah kita juga ada sinar kemuliaan Tuhan. Tidak perlu pakai skincare juga, itu ada aura Tuhan. Kenapa? Karena dalam diri kita ada perkataan-perkataan yang luar biasa. Karena firman Tuhan bilang setiap perkataan itu ada kuasa, maka itu dalam berkata-kata kita harus hati-hati. Dan perkatakan pada siapapun perkataan yang dahsyat. Contoh gini, saya dalam hidup saya belajar mempergunakan perkataan-perkataan yang luar biasa kepada teman-teman saya, baik yang seiman maupun tidak seiman. Dan dari semua perkataan saya percaya itu ada pengurapan Tuhan, maka itu bisa terjadi. Saya pernah berkata kepada teman saya yang bukan seiman, waktu dia menjalin sebuah hubungan dengan pasangannya, saya bilang gini, kamu berdoa deh, ini adalah pasanganmu, saya bilang. Serius? Iya, pokoknya berdoa. Kalau itu dari Tuhan itu terjadi. Singkat cerita, dalam perjalanan selang tidak ada setahun, mereka menikah. Nah, terus saya bilang, lu sudah berdoa? Ya, gue udah tahajud, ya sudah. Singkat cerita lagi, dalam pernikahannya ada sebuah permasalahan, belum ada setahun. Saya bilang, tidak ada perceraian. Sorry ya, walaupun di Muslim boleh ada perceraian, tapi jangan itu yang membuat jadi patokan. Jangan bilang bahwa sampai di sini jodoh gua, itu tidak ada. Saya bilang, waktu lu mau menikah, kalau lu bertanya, berarti Tuhan mengampukan lo. Dan puji Tuhan, saya bilang, percaya bahwa Tuhan akan menolong rumah tanggamu. Puji Tuhan, akhirnya dia WA saya, Jang Uli, alhamdulillah loh, dia bilang gitu. Rumah tangga gue akhirnya kita terbuka dan bisa dipulihkan. Ya puji Tuhan.
saya biasakan perkataan, kalau lu bisa memperkatakan Tuhan lo, kenapa gue enggak gitu. Jadi dengan siapapun saya, tidak seiman pun saya bilang puji Tuhan. Itu tentang perkataan. Jadi kita harus hati-hati memperkatakan kepada saudara kita, orang lain, keponakan, atau anak, atau apapun itu. Perkatakan yang baik. Saya dengan keponakan-keponakan saya selalu saya bilang, kalau mau sekolah atau mau kemana, saya bilang, Tuhan memberkati engkau, anak baik, anak pintar, anak diberkati, anak mengasihi Tuhan, anak dengar-dengaran. Jadi kalau pada mereka mau pada sekolah, kadang-kadang saya suka tumpang tangan. Jadi perkatakan yang luar biasa. Karena dari perkataan itu, maka perkataan itu akan terjadi. Makanya pernah suatu hari kita lagi doa, saya setiap Jumat itu ada doa khusus, jadi ada seorang hamba Tuhan, kita lagi pujian penyembahan, dia bernubuat gitu. Dia bilang, hati-hati perkataan. Ternyata setelah saya renungkan, iya benar loh Tuhan, saya bilang, itu bisa terjadi gitu. Nah, sampai akhirnya saya juga mengontrol, harus berkata hati-hati. Makanya saya bilang, kita semua ini, ayolah berkata-berkata yang baik. Perkataan-perkataan yang dahsyat, luar biasa. Kadang-kadang kan orang tua kalau sama anak, sampai ngomongnya tidak baik ya. Saya sama ipar sampai saya bilang, ayo sama anak harus perkatakan yang baik. Maka yang baik itu terjadi. Yang kedua, dia bicara tentang tingkah laku. Kita tingkah laku itu kita buka, ada di Alkitab, di firman Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Ini benar banget. Kenapa? Kalau bukan Tuhan, maka kita akan tersesat. Karena itu berkomunitas yang baik. Kayak kita nih, ini komunitas yang luar biasa. MGC komunitas yang baik, di mana kita bertumbuh bersama-sama, saling menguatkan, saling belajar, di mana waktu ada tempat untuk kita belajar melayani. Karena kalau kita tidak punya komunitas yang baik, maka hancurlah hidup kita. Banyak hal yang saya lihat dalam sebuah pergaulan, pasti semua dalam pergaulan tuh punya lika-liku masing-masing, karakter masing-masing. Tapi kalau kita bisa membawa diri kita dengan baik, maka kita menjadi terang. Kita akan menjadi saksi Kristus, tanpa harus kita berkata-kata pun dia akan sudah tahu. Dia akan sudah tahu. Karena gini, beberapa kali saya pergi kemana-mana, dan selalu orang bilang, orang Kristen ya gitu. Ini mereka ya, bukan saya ngomong. Dia bilang orang Kristen ya. Iya, saya puji Tuhan saya orang Kristen. Kok bisa tahu ya Bu? Dari perkataannya, dari tingkah lakunya. Oh ya, puji Tuhan Bu. Jadi kita percaya bahwa kita ini kan kitab yang terbuka. Tingkah laku kita itu dilihat orang, perbuatan kita, perkataan kita itu dilihat orang dan menilai. Setiap orang yang dinilai pertama adalah dilihat, kalau kita salah aja, apalagi seorang pelayan, pasti duluan yang dicela, rajin pelayanan, rajin doa, tingkah lakunya, perkataannya. Yang jelek siapa? Tuhannya, karena duluan. Tapi kalau kita benar-benar ikut aturan firman, perkataan, tingkah laku, yang disebut, yang benar-benar luar biasa siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Itulah perbedaannya ya. Orang yang kenal Tuhan sungguh-sungguh dengan tidak, dia menjaga perkataannya, menjaga tingkah lakunya. Tingkah laku kita itu benar-benar menentukan perjalanan hidup. Salah kita mengambil pergaulan kita, salah kita melangkah dalam sebuah pergaulan, itu akan membawa kita kepada kebinasan. Karena jelas-jelas firman Tuhan yang bilang, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi bergaul dengan orang-orang yang luar biasa, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Bergaul dengan siapa saja tidak masalah. Yang penting kita membawa diri kita dengan baik, dan di situ kita tampilkan bahwa kita adalah orang yang sudah mengenal Kristus. Yang ketiga adalah tentang kasih. Kasih kita terambil dari Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Amsal 3 saya baca ya. Amsal 3 ayat 3 dan 4 ya Bu. Iya Bu, tolong bacakan ya Bu, Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan
dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Amin, luar biasa. Firman Tuhan bilang, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapati kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kasih, kasih adalah segala-galanya. Kalau bukan karena kasih Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita, kita tidak bisa mengasihi orang-orang yang melukai kita. Kita tidak bisa berdamai dengan keadaan, tidak bisa berdamai dengan orang-orang yang melukai. Karena kasih Tuhan. Saya punya pengalaman ini. Berapa tahun lalu, karena kasih Tuhan, ini semua karena kasih Tuhan. Saya gagal dalam sebuah hubungan yang tadinya mau menikah. Karena ada pengkhianatan. Dan saya karena sudah berpikir begini, Tuhan, kalau memang ini bukan dari Tuhan, ya sudah Tuhan, selesai. Nah, dalam perjalanan itu, saya sebenarnya secara manusia juga luka. Akhirnya saya ambil keputusan, saya mundur. Karena saya untuk apa berjalan dengan orang yang benar-benar tidak ada kesetiaan. Tidak ada kesetiaan. Nah, akhirnya saya bilang sama dia, oke, kita saling mendoakan dan kita akhiri hubungan kita. Tetap kita menjalin kasih di dalam Tuhan. Wah, dia ngamuk segala macam. Akhirnya dengan keputusan saya sendiri, saya menutup akses semua bersama dengan dia. Karena saya harus berdamai, harus mengampuni dia, harus mengasihi dia. Akhirnya saya angkat tangan Tuhan, aku mengasihi dia, aku memberkati dia, aku mengampuni dia. Maka disitulah kita mengalami kasih Tuhan. Seperti kasih mula-mula hancur hati. Tuhan sampai menangis air mata. Kasih Tuhan. Sampai sekarang, saya tidak punya ada dendam, tidak punya luka. Luka awal memang ada, tapi karena kasih Tuhan, dia membalut luka kita. Tidak ada yang bisa membalut luka kita selain Tuhan itu Yesus sendiri. Dan saya mengalami hal itu. Bagaimana dahsyat kasih Tuhan. Saya selalu diingat-ingatkan bagaimana banyak kebaikan. Kan ada lagu, ingat kasihnya yang sembuhkan lukaku, ingat kasihnya yang sembuhkan sakitku, kasih Yesus bagiku. Jadi kalau ada yang melukai, ada yang mengkhianati, nyanyi aja, ingat kasih Tuhan. Banyak kasih Tuhan yang udah kita alami. Semua pasti kita mengalami kasih Tuhan. Maka itu kita hidup itu harus berpengalaman dengan Tuhan. Dikala kita berpengalaman, maka kita akan kokoh. Maka kita akan teguh, kita akan berakar, tidak goyah sekalipun banyak badai menerpa. Di sepanjang kita hidup itu akan ada badai, tapi harus ingat ada kasih Tuhan yang tidak pernah lalu dalam hidup kita. Hidup ini pilihan. Kalau kita mau hidup dalam Tuhan, maka kasih itu terus ada di dalam diri kita. Kasih itu akan terus, karena Roh Allah akan terus dia berkata-kata di dalam diri kita. Luar biasa kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan tuh sekecil pun saya sampai contoh gini, karena kasih Tuhan ya, dan kita harus mau dengar-dengaran, mau taat. Nah, contoh gini, saya pernah mau naik busway menuju ke, kalau jalan di daerah rumah saya kan transitnya tuh di TC Cempaka Mas jauh sekali. Saya pikir capek sekali. Nah, ada jurusan Rambutan Monas. Itu bisa transit nanti lanjut. Nah, itu suara jelas banget. Kamu jangan turun ITC Cempaka Mas, itu busway nggak lewat situ. Nah, saya ngeyel. Saya turun di ITC Cempaka Mas. Terus saya tanya sama petugas, Pak, yang dari Rambutan lewat sini nggak yang menuju ke Cempaka Putih? Oh enggak, Ibu harus ke sana. Terus saya bilang, Tuhan, maaf ya Tuhan, aku tuh ngeyel gitu. Aduh, Tuhan tuh baik banget tuh. Udah dia ngasih kita banget supaya lu tuh nggak capek gitu ya, supaya lu tuh membuat lelah gitu. Dan akhirnya saya minta ampun. Tuhan maafkan saya ya Tuhan, saya tidak dengar. Akhirnya saya mundur. Nah, itu hal kecil. Kayak kemarin ya, kemarin waktu saya mau pelayanan ke MGC,
Saya lagi ganti-ganti tas, terus ada payung di situ. Ini bener, kalau bukan Tuhan, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena jelas banget. Dia bilang gini, bawa payung nanti hujan. Padahal saya pelayanan pergi pagi, itu cerah, panas, minta ampun. Nah, karena kasih Tuhan, dia teguhkan saya bawa payung. Coba kalau kita nggak ingat dengar-dengaran kasih Tuhan yang mengingatkan kita bawa payung. Abis saya pulang dari turun di mobil Cilili, itu hujan deras. Makanya Cilili tanya bawa payung, Uli bawa. Itulah kasih Tuhan. Sampai sekecil itu dia ingatkan kita, kunci cuma satu, terhubung. Ada hubungan komunikasi, bicara di busway, di mana, ngomong aja kayak kita dengan sahabat. Maka kasih Tuhan itu akan terus kita dengar. Dan kita juga punya karakter gini. Memang orang Batak itu keras. Orang Batak, orang Ambon, orang Timur, orang Papua, itu karakternya karakter temperamennya tingkat dewa. Tapi ada kasih Tuhan yang membentuk kita, melebur kita, sehingga kita tuh memiliki hati roh kasih. Roh kasih itu kalau bukan dari Tuhan nggak ada. Karena manusia apalagi zaman sekarang memikirkan dirinya masing-masing. Memikirkan, maaf ya, gue juga udah susah, capek cari duit. Pasti ada otak. Begitu kalau kita tidak ada kasih Tuhan. Tapi karena ada kasih Tuhan dalam diri kita sudah lebih dulu mengalami, maka melihat orang yang susah, sekalipun kita tidak punya, kita ada keinginan berbagi. Itu kasih. Yang keempat, kesetiaan. Tolong Ibu Melani, Ulangan 7 ayat 9. Kesetiaan. Ulangan 7 ayat 9. Ya, Ulangan 7 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Haleluya, luar biasa ya. Kasih Tuhan sampai dia bilang beribu-ribu keturunan. Saya percaya kalau kita bisa setia, itu ada orang tua kita yang mendoakan kita. Dan di samping orang tua mendoakan kita, kita juga mau taat firman, kita juga melakukan pergaulan-pergaulan yang baik, kita memiliki komunitas yang luar biasa. Maka kesetiaan itu di dalam diri kita itu ada. Jadi kalau kita setia, berapa kira-kira mungkin 17 atau 20 tahun lalu saya bekerja di sebuah perusahaan selama 12 tahun. Jadi bos saya ini orangnya baik, bahasanya baik banget. Tapi itu terkenal dengan namanya bos thank you. Apa-apa thank you, apa-apa thank you. Pokoknya lembut ya. Singkat cerita sampai di titik saya jenuh 12 tahun gitu ya. Saya waktu pertama di pusat pindah buka cabang gitu. Terus akhirnya saya bilang sama bos saya, karena saya lihat semakin hari kok orang-orang kepercayaannya mengundurkan diri gitu loh. Ini bahaya. Sampai saya bilang, Pak, Bapak harus ada apresiasi buat orang-orang kepercayaan Bapak. Orang-orang lama, orang-orang yang jujur. Terus dia bilang apa? Bukan duit ya Uli? Dia bilang begitu. Wih, sadis banget ini bos. Otaknya cuma otak duit gitu kan. Saya bilang, Pak, Bapak harus tahu Pak. Sorry ya Pak, saya bilang, saya ngomong sama ownernya, upah kesetiaan itu bukan bicara duit. Upah kesetiaan adalah apa? Perlindungan, kesehatan, kekuatan, kemampuan. Itu upah kesetiaan. Saya bilang aja sama dia, karena dia tuh taunya thank you doang. Nah, terus singkat cerita, saya sudah setia selama 12 tahun sama dia. Saya tidak pernah diapresiasi apa-apa kecuali dia ajak saya dengan keluarganya nonton orkestra. Nah, saya kan tipe orang jangankan nonton orkestra ya, untuk yang kayak gitu mikir ya, untuk mendingan buat makan. Itu buat orang yang punya dunia lebih gitu. Jadi saya pergi dengan keluarganya. Dalam hati saya gini, lu ngapain kasih orkestra, mending kasih duit buat gua, dalam hati gitu. Tapi ya udah saya pergi. Yang ada setelah sampai sana, saya apa? Tidur. Karena ini bukan dunia saya gitu loh. Itu yang pernah dia kasih. Singkat cerita, saya sudah titik jenuh karena dia sama sekali tidak memikirkan saya, karena kepala gudang korupsi, orang bagian sales korupsi, bagian banyak sekali korupsi.
Saya semuanya harus, kalau bukan Tuhan, saya juga tidak mampu di kursi ini, karena ini kursinya panas. Karena kenapa saya bilang panas? Banyak duitnya. Semuanya gampang jadi duit. Saya percaya oleh kasih Tuhan, oleh kekuatan Tuhan, saya diberikan kesetiaan. Kesetiaan itu bukan bicara tentang ke perusahaan, tapi kepada Tuhan. Sampai saya taruh di meja saya, tulis kesetiaan, arti kesetiaan segala macam ya. Kejujuran gitu di meja saya. Dan singkat cerita akhirnya saya bilang, Pak, saya mengundurkan diri. Dia shock. Dia bilang, ih, saya kayak disambar petir siang hari bolong. Dia bilang gitu. Kamu serius? Serius, Pak, saya mengundurkan diri, saya bilang. Kenapa? Enggak apa-apa, Pak, saya mau jualan aja. Padahal saya mau pindah. Karena saya sudah capek, karena dia terlampau enak. Dia taunya semuanya duit beres, barang dia beres, perusahaan dia beres gitu ya. Tanpa dia pikir nih, saya statusnya belum menikah, pengen jalan-jalan atau apa, sama sekali dia tidak kasih saya cuti apa segala macam, karena dia pikir, Teruli kalau kamu cuti bagaimana ini keuangan, dadadadada. Wah, dalam hati gue lama-lama gue sama juga jadi rodanya dia untuk memperputar perusahaan. Sampai saya pernah berbohong sama dia. Saya sudah kesel, dalam arti berbohong begini, Pak, saya izin mau urus paspor mama saya, karena mama saya dapat berkat ke Israel gratis, hanya modal paspor. Dia nggak kasih, ya udah saya nggak masuk sekalian. Karena saya udah kesel ya, kok lu kok kejujuran gue, kesetiaan gue lu nggak ada sebuah apresiasi gitu loh. Sampai akhirnya saya matiin handphone. Besokannya dia miss call-nya banyak, pertanyaan banyak segala macam. Saya bilang aja, maaf Pak, handphone saya lowbat, padahal saya matiin total. Saking apa? Saya kesel gitu ya. Tapi itulah kebaikan Tuhan, di mana saya setia sama dia sampai pada akhirnya upah kesetiaan itu saya dapat kira-kira tahun 2022 saya di WA dia. Nah, tapi sebelumnya kita lagi doa Jumat penyembahan, seorang hamba Tuhan bernubuat, dia bilang sebelum 3 bulan ke depan, itu September kejadian tanggal 30. Nah, 3 bulan ke depan Tuhan akan memberikanmu kamu mujizat. Dia bilang, wah, dalam diri saya ada 2 mujizat. Pertama saya dapat pasangan hidup, kedua orang yang utang bayar, itu aja yang di otak saya. Ternyata tidak gitu loh ya. Kenapa saya bilang upah kesetiaan? Nah ini sampai akhirnya pada tanggal 30 Desember owner saya WA saya, Uli tolong kirim nomor rekening. Ini saya udah gak ada basa-basi, karena saya tahu banget sama dia gitu, karakter dia 12 tahun saya sama. Saya kirim dong. Saya nggak nanya, buat apa Pak rekening gitu ya. Saya kirim langsung. Tahu-tahu ya, bener loh, mujizat banget. Itu kan bos thank you. Bos thank you tuh udah nggak bicara duit. Cuman bahasanya baik, tapi pelitnya nggak ampun. Ampun pelitnya, ampun. Akhirnya saya ditransfer loh. Di luar prediksi saya loh. Bener-bener dia transfer 5 juta. Saya sampai kaget tuh. Dia bilang apa? Uli, terima kasih. Sampai detik ini pun kamu selalu perhatiin cabang, masih bantu-bantu anak-anak bertanya. Terus saya bilang, saya membantu itu bukan dalam hati saya membantu bukan lu kasih gua duit, tidak. Tapi saya berpikir kita harus tunjukkan kesetiaan waktu kita di situ, walaupun keluar. Dalam arti, saya nomor handphone saya belum diganti sama dia ke bank. Kadang bank nanya ini giro begini. Saya tetap membantu orang yang menggantikan saya. Karena waktu dia mau saya resign, dia bilang, siapa ini? Ini harus tutup perusahaan, nggak ada orang. Orang yang mau kerja banyak, tapi orang yang... Lu tahu orang yang jujur sedikit, tapi lu nggak ada apresiasi sama sekali. Atau lu cuti Uli, nggak apa-apa kamu gitu. Nggak. Gitu. Terus singkat cerita saya bilang, Pak, kalau menurut saya yang cocok, ini menurut saya bilang yang cocok menggantikan saya, ini cocok menggantikan kepala gudang ini, cocok menggantikan ini. Terus tapi keputusan semuanya itu ada sama Bapak, bukan sama saya. Jadi saya tidak mau nanti disalahkan kalau ada apa-apa. Puji Tuhan, oleh hikmat perkataan dari Tuhan, dan itu sampai detik ini itu terjadi. Saya percaya kalau kita setia mengiring Tuhan, pasti ada kebaikan Tuhan. Karena kenapa? Di usia 35 pun saya mengalami bagaimana
Saya diajak menikah dengan orang yang tidak seiman. Cowoknya ganteng, saya suka cowok ganteng, putih tinggi gitu kan, pekerjaannya bagus gitu. Terus dia orang Batak, hanya bedanya tidak seiman. Kita kenal sudah 8 tahun, tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin. Dia bilang, "Adek, kita menikah." "Hah, lu mabok?" Saya bilang, "Lu tuh minum maboknya minum obatnya kemarin, maboknya sekarang." "Enggak, saya nggak mabok, saya nggak salah minum obat," katanya. Saya bilang, "Enggak, saya pengikut Yesus Kristus sampai kapanpun," saya bilang. Terus dia bilang, "Ya udah kita ambil agama masing-masing." "Oh, tidak bisa. Sampai kapanpun saya pengikut Yesus Kristus." Bagaimana Tuhan itu baik. Di usia saya 35 loh. Di usia 35 itu udah ibaratnya tuh udah tua lah ya, udah tua. Karena kasih Tuhan, saya tetap bilang tidak. Karena saya lihat banyak kebaikan Tuhan. Tuhan tuh setia mendampingi saya. Saat kita tidur, saat kita berjalan, saat kita bekerja, melakukan apapun, bertemu dengan siapapun, kemanapun. Kesetiaan Tuhan mengikuti perjalanan hidup kita. Yang penting satu, setia aja sama Tuhan. Banyak masalah itu biasa. Kalau nggak ada masalah, semua kita berangkatkan, waktunya pulang. Sepanjang kita masih diberi kesempatan bernapas dalam hidup ini, masalah itu tetap ada. Tapi percaya, di balik masalah kita tetap melihat pertolongan, kesetiaan Tuhan. Setiap detik itu ada dan setiap detik itu nyata. Dan percayalah, dikala kita setia, kita tuh ada sebuah apa ya, yang jelas-jelas tuh mengalami sebuah kemenangan. Kemenangan. Bagaimana saya tidak bilang kemenangan? Begitu saya menolak, itu saya merasa terima kasih ya Tuhan, saya bisa bilang bahwa saya pengikut Yesus Kristus. Secara manusia saya nggak mampu. Kenapa? Ya gue dalam diri pria itu tuh masuk kategori idola saya. Lu ganteng, tinggi, besar, pekerjaan bagus gitu ya. Itu idola saya. Bohong banget. Cewek-cewek tidak suka cowok ganteng. Kalau saya suka gitu ya. Ini kenyataan, pengalaman pribadi. Sampai pada akhirnya dia bilang, udah kalau kamu nggak mau menikah dengan saya mau sekolah lanjut S2. Ya silakan. Saya bilang, pokoknya kalau saya pribadi tidak akan pernah mau. Sampai akhirnya saya diblokir sama dia. Karena saya tidak mau di usia 35. Dia tidak mau komunikasi sama saya. Saya pikir ya udah, yang penting saya tidak ada istilahnya sakit hati atau apa sama dia karena dia tidak mau berteman dengan saya. Dan saya melihat itu pertolongan Tuhan. Kesetiaan sampai detik ini, kalau saya ada dalam keadaan baik, percaya itu saya mengalami kasih Tuhan, mengalami kesetiaan Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan. Tuhan setia menolong saya, menjaga saya. Yang kelima, kesucian. Kita buka di Ibrani 12 ayat 14. Yang terakhir, kesucian. Ibrani 12 ayat 14. Saya bacakan ya, Ibrani 12 ayat 14, demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan. Kita harus menjaga kekudusan. Kekudusan itu bukan hanya bicara tentang hal-hal yang istilahnya ada perkataan kotor ya. Tapi mata, telinga, pendengaran, perkataan. Itu kita juga harus belajar kesucian. Bagaimana kesucian itu bisa membawa kita hidup lebih dekat dengan Tuhan. Kita seperti tidak ada batasan. Kenapa? Karena ini hidup kita. Jadilah orang yang berdampak. Dikala kita berdampak, maka kita akan melihat bagaimana kita menjadi berkat di tengah-tengah orang-orang yang tidak terang, maupun orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Banyak orang tahu firman, banyak orang hafal firman Tuhan, tapi dia hanya menjadi seorang pendengar, tidak pelaku. Biarlah kita itu menjadi pendengar dan pelaku. Karena kesucian itu adalah nilai tertinggi dalam kehidupan yang dikehendaki oleh Allah untuk kita capai. Untuk kita capai. Dan kesucian juga harta yang abadi. Bagaimana Tuhan itu suci hidupnya. Kita harus belajar. Tidak mudah, tapi percaya. Dikala perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian itu ada, kita belajar. Pasti
kita akan mampu terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita ada terus dalam koridor Tuhan. Kalau kita salah, langsung kita minta ampun sama Tuhan. Terus percaya bahwa di dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian itu ada dalam diri kita. Hal-hal yang kita tidak tahu, Tuhan Yesus akan beritahu, Roh Kudus itu akan beritahu. Saya banyak, ini semua karena Tuhan ya. Saya dikasih Tuhan tuh karunia mimpi. Banyak beberapa mimpi saya sampai itu jadi kenyataan. Saya membuat saya juga kaget. Hal kecil pernah saya mimpi ponakan saya jatuh dari tangga. Saya bilang sama ponakan saya, Abang, nanti abang turun tangga hati-hati ya. Soalnya tua mimpi kamu jatuh, saya bilang. Terus apaan sih tua, kata dia. Ya udah kan tua udah ingetin kamu turun naik tangga hati-hati. Tahu-tahu dia jatuh beneran. Saya bilang, oh iya ya Tuhan. Terus saya bilang, kata dia begini, tua apain sih mama tua mimpin aku? Ya saya tidak pernah mau lagi mimpin kamu. Itu akan hanya ingatkan. Jadi kalau kita ada di dalam kebenaran Tuhan, sekalipun kita ada kesalahan tapi kita minta ampun, tetap anugerah itu ada. Tetap kita akan mengalami kasih terus. Biarlah kita mengalami kasih mula-mula terus. Makanya itu jagalah perkataan. Apalagi kita itu labelnya seorang pendoa, labelnya seorang pelayan. Perkataan itu harus jadi berkat. Perkataan itu hidup kita, tingkah laku kita, biarlah itu semua melandaskan di dalam firman. Dikala itu kita lakukan, percayalah bahwa tidak sukar bagi Tuhan untuk kita tetap melihat janji-janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Dan saya sampai di usia detik ini itu semua karena kasih Tuhan. Tidak mudah saya lalu di usia sampai detik ini 50 tahun. Banyak hal yang harus saya perjuangkan bersama dengan Tuhan. Saya mampu melihat. Makanya saya suka banget lagu gini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Percaya bahwa sehelai rambut aja tidak akan pernah terjatuh tanpa seizin Tuhan. Sekalipun dalam perjalanan hidup kita itu ada lembah kekelaman. Sekalipun detik-detik yang tidak mungkin, semua bisa Tuhan buat mungkin. Karena Dia yang berdaulat penuh atas hidup kita. Dan saya sudah mengalami pribadi bagaimana luar biasa Tuhan Yesus tuh benar hidup. Banget hidup. Banget hidup. Jadi kita harus tetap semangat iring Tuhan. Jangan pernah lelah. Sekalipun ada masalah, bilang aja sama Tuhan, Tuhan aku lagi lelah nih. Aku lagi lelah nih Tuhan. Saya pernah bilang sama Tuhan, Tuhan aku tahu Engkau Bapa yang setia. Engkau Yesus yang menghibur, yang mendampingiku, menuntunku, menjagaku, keluar masukku. Tapi aku juga butuh yang abstrak Tuhan. Aku bilang gitu. Kita jadi seperti dengan Bapa, seperti dengan sahabat. Nggak usah kaku. Karena Tuhan itu tuh ajaib. Dia bisa seperti jadi Bapa, jadi anak, jadi teman, jadi sahabat. Jadi ungkapkan aja gitu. Jangan seperti tetangga sebelah mau menghadap Tuhannya aja mesti kayak orang kudus tapi hatinya nggak kudus
Kita ini gitu. Jangan jangan seperti orang Farisi, tahu firman tapi tidak memperlakukan. Jadilah hamba Tuhan, jadilah pelayan yang benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Maka percayalah, kerajaan itu bagi kemuliaan mahkota kehidupan itu ada di kita. Kita akan menerima mahkota kehidupan. Karena apa? Kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Jadi kalau kita sudah tahu kebenaran firman, kalau ada teman yang salah, nggak apa-apa, sampaikan tapi dengan kasih, dengan baik. Karena saya ada dengan teman yang siman maupun tidak. Yang tidak siman saya bilang, sorry ya, lu tuh sholatnya rajin 5 waktu. Saya bilang, tapi lu hidup lo nggak sesuai. Lu jangan bikin kayak langganan koran, langganan dosa. Habis lo sholat berbuat dosa. Karena menurut gua, lu tuh sudah tidak bisa karena lu tuh pacaran sama laki orang. Saya bilang, kalau lu bilang dia baik sama lu tuh bisa diduain, bisa ditigain karena dari situ aja dia tidak setia. Saya fair sama teman saya ngomong kayak gitu. Jadi menurut gua lu nggak bagus, nggak bisa lu hidup begitu. Saya bilang percuma lu bertobat lo. Saya bilang sama teman saya juga begitu. Walaupun seiman saya bilang, lu jangan pernah ikut campur dalam urusan hubungan orang karena itu lu tidak bagian lu. Jadi lu harus tahu rananya sampai di mana harus ikut campur supaya kita jadi berkat. Kadang-kadang kita udah tahu nih ya, kita udah pelayan segala macam, tapi kita ikut campur dalam hubungan orang. Itu udah nggak cocok. Saya punya sahabat. Kalau bukan Tuhan yang kasih saya hati mengampuni, saya nggak bisa mengampuni karena apa? Dia main di belakang mantan pacar saya. Dia chatting-chattingan di belakang saya sampai bilang, saya tegur baik-baik. Sorry ya, gue bilang, gue ini udah korban ketiga, saya bilang. Saya bilang, udah korban ketiga. Jadi dari sini ke depan lu mesti ada pertobatan hidup lu, saya bilang. Jadi waktu dia begitu, dia shock karena omongan saya. Karena saya bilang, lu itu hidupnya harus jadi berkat. Nggak bisa lu tuh pelayan loh. Saya bilang, lu pelayan mimbar loh. Hidup lu begitu, nanti ada waktu Tuhan. Akhirnya saya berdamai dengan dia, saya maafkan dia. Terus teman-teman saya bilang, Uli ayolah rangkul dia. Oke, saya belajar. Saya bilang, Tuhan, saya siap, tapi mampukan saya. Pulihkan hati saya untuk merangkul. Puji Tuhan, karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Saya rangkul dia, waktu dia ulang tahun, saya datang. Dia sakit pun saya besuk. Sampai sekarang kita baik. Tapi ya maaf, tidak bisa sehangat dulu. Kenapa? Karena memang tidak usah bicara munafik, kita jadi orang, tetap kita mengampuni. Tapi kalau untuk rapat, dalam arti istilah rapat itu dekat lagi, hangat seperti besti, nggak bisa. Gitu. Jadi kita hidup juga jangan munafik. Kita jangan munafik. Karena orang munafik itu, sekalipun lu pintar menyimpan, pasti akan ketahuan. Dari wajah kan firman Tuhan sudah bilang, dari wajahmu terpancar, dari hatimu terpancar kehidupanmu. Jadi inilah firman Tuhan, jadilah kita teladan. Sekalipun kita itu ada di dalam lembah kekelaman, percaya deh, ada pertolongan Tuhan. Memang teladan itu banyak orang tidak suka. Kenapa? Ya karena orang akan bilang, so suci loh, saya ini. Nah, tapi kita jadi teladannya itu benar-benar jadi berkat. Jangan kalau diajak temen, contohnya nongki yuk gitu ya, nongkinya kita ngobrol ini, enggak gitu, nggak bisa juga. Ada orang kayak nongki gitu ya, dia nggak mau, atau ke bioskop dia nggak mau. Sepanjang itu kita dengan komunitas yang baik, kenapa tidak? Yang penting kita tahu nih mau mau berjalan arah kemana dia. Begitu dia menyimpang, kita mundur, jangan ikut. Itu namanya kita terjun bebas. Kenapa? Jangan mencobai Tuhan. Kita nggak mampu. Kalau bukan Tuhan yang meneguhkan kita, kalau bukan Tuhan kirim Roh Kudus untuk menguatkan kita, mengingatkan kita, kita pasti akan jatuh. Jadi inilah firman Tuhan dari saya pada malam ini. Jadilah kita teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Terima kasih, Tuhan berkati. Buat firman Tuhan malam ini ya. Bu Uli, tutup dulu dalam doa. Oh ya, oke, kita doa ya, yuk. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu malam ini
yang mengingatkan kami Tuhan Yesus, untuk kami menjadi teladan Tuhan. Karena Engkaulah teladan dalam hidup kami Bapa. Engkaulah teladan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan tertanam di setiap kami Tuhan. Wanita bagi Kristus ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga kami menjadi teladan Tuhan Yesus. Karena itu Bapa, seperti firman-Mu berkata Tuhan, biarlah wanita-wanita menjadi tiang doa bagi keluarganya masing-masing. Karena itu Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap wanita-wanita yang ada di dalam komunitas MGC, khususnya yang ada di Wanita Bagi Kristus saat ini. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang ajaib dan luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan jadikan mereka wanita-wanita yang luar biasa, menjadi tiang doa bagi keluarganya, bagi anak cucu dan menantunya Tuhan. Biar dia menjadi wanita yang luar biasa, sehingga dikala dia dalam rumah tangganya berdampak, menyinarki kasih Tuhan. Setiap rumahnya mengalami damai sejahtera Kristus dikala Engkau ada di hati mereka masing-masing Bapa. Kami percaya Tuhan, wanita-wanita bagi Kristus ini Tuhan, Engkau yang pilih. Karena itu Bapak, Engkau yang memperlengkapi setiap wanita-wanita yang ada di dalam Zoom ini Tuhan. Kemanapun mereka keluar masuk Tuhan yang jagai. Biarlah firman-Mu itu Tuhan terus tertanam di hati dan di pikiran kami. Biar kami tetap setia mengiring Tuhan. Biar kami tetap ada dalam koridor Tuhan. Sehingga Engkau dapati kami setia Bapak. Kau dapati kami setia sampai dengan waktu dan ketetapan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami tetap setia selama-lamanya sekali Yesus tetap setia. Di dalam nama Yesus Tuhan, jadikan kami wanita-wanita setia, wanita yang kudus, wanita yang mengeluarkan perkataan yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Sehingga perkataan itu berdampak. Wanita-wanita bagi Kristus ini wanita yang berdampak di dalam keluarganya terutama Tuhan. Di dalam keluarganya Tuhan. Sehingga keluarganya Tuhan mengalami damai sejahtera Kristus turun atas rumah tangganya masing-masing. Dan anak-anaknya juga Tuhan berdampak. Mengalami kasih itu nyata bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus yang bekerja bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat malam yang luar biasa. Malam yang penuh kebaikan Tuhan. Malam yang penuh mujizat di setiap kami. Biarlah kami Tuhan hidup melekat kepada Engkau. Biarlah kami hidup terhubung kepada Engkau Bapa, sehingga pada saat kami terhubung dan melekat Tuhan, rahasia-rahasia sorga Engkau singkapkan bagi kehidupan kami Tuhan. Apa yang menjadi rancangan-Mu itu Engkau sampaikan kepada kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagimulah pujian, bagimulah hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Saya kembalikan kepada Ibu Eri. Halo. Halo. Halo, Ibu Eri. Saya kembalikan kepada Ibu Eri. Silakan Bu Eri. Halo Bu Eri. Berkat doa penutup. Ibu Eri. Mungkin ada yang mau bertanya, Uli. Oh, ada yang mau bertanya? Ya, ada yang mau diskusi dulu. Pak, recordingnya di stop dulu. Tuh, Pak Andre aja udah senyum-senyum tuh, udah mau pengen sharing. Saya boleh komen dikit? Oh, silakan. Alright, bentar ya. Mudah-mudahan bisa didengar suara saya ya. Jelas. Ya, kedengaran Pak. Jelas. Oke, terima kasih Uli atas firman-Nya ya. Terima kasih sama-sama Pak. Iya, Saya dapatnya begini. 1 Timotius 4:11 sampai 16 ya. Ini pasti semua orang sering baca lah, bukan nggak pernah baca, pasti pernah baca ya. Jadi ini Paulus kan memberi nasihat atau dorongan ya, atau motivasi kepada anak rohaninya kan. Anak rohaninya itu
Timotius waktu itu masih muda dia, ya, menjadi apa? Teladan iman. Walaupun usianya masih muda loh Timotius itu, ya diingatkan ya, agar tetap setia dalam mengajar, membaca kitab suci dan hidup dalam untuk menjaga kekudusan, ya. Sehingga apa? Supaya pelayanannya berdampak luas. Nah, Amin. dari 1 Timotius 4 sampai 11 ini sampai 16, ya. Kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita, atau mungkin untuk saya ya. Ini Allah memanggil siapa saja loh. Termasuk yang muda. Contohnya Timotius itu. Untuk apa? Jadi pemimpin rohani kan, ayat 12 kan? Iya. Jadi, masih muda kamu tahu apa? Kan biasanya gitu kan? Kamu tahu apa? Ya, tapi enggak ini. Allah memanggil siapa saja loh, termasuk yang muda. Yang kedua, teladan hidup berbicara jauh lebih kuat daripada 1000 kata-kata, 1000 khotbah. Nah, teladan itu. Jadi tingkah laku, kasih, iman dan kesucian itu keteladanan itu berbicara lebih kuat. Ya, ayat 12-nya tadi kan. Jadi karunia rohani itu kan sebetulnya ya anugerah, ya, pemberian Allah. Jadi kita mampu nggak mampu sebetulnya, nggak mampu, kita kedagingan kita yang susah, ya. Jadi kesetiaan, ketekunan dalam pelayanan itu sebenarnya menyelamatkan diri sendiri dan orang lain juga, ya. Nah, saya ditegur apa? Lewat 1 Timotius 4. Tegurannya apa? Kita akan diberikan karunia, anugerah. Jangan mengabaikan karunia yang diberikan Tuhan. Ayat 14 itu. Jangan sampai kita mengabaikan. Itu biasa, enggak biasa. Anugerah loh, karunia itu. Lalu yang kedua, saya ditegur apa? Jangan meremehkan tanggung jawab rohani. Hanya karena mungkin kita merasa masih muda, kita tahu apa. Minder loh sama itu, banyak di MGC kan hebat-hebat kan, pembicara hebat-hebat. Enggak. Tuhan tidak tanya itu, ya. Jangan meremehkan tanggung jawab. Jadi waspadai juga gaya hidup tadi ya, yang disebutkan tadi ya, gaya hidup yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Jadi kita sudah tahu kebenaran ya, kita sudah tahu kebenaran dan tegurannya. Nah, perbaikannya apa? Ini penting. Perbaikannya apa? Kira-kira kita bisa taat, setia nggak? Kalau kita nggak punya relasi, ya nggak? Ya. Omong kosong kita bisa taat kalau kita nggak punya relasi. Yes. Nggak bisa. Omong kosong, aku taat setia, tapi nggak ada relasi dengan Tuhan. Relasinya hanya dibangun dengan apa? Mesbah doa salah satunya. Ya seperti inilah, seperti ini kita selalu kontak ya, selalu kontak dan selalu terus menggali surat cintanya Tuhan loh. Yes. Nah, iya, kalau surat cintanya Tuhannya kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak lah. Relasi dari mana gitu loh. Ya inilah namanya melatih, mendisiplinkan diri sendiri di dalam iman. Jadi fokus untuk terus baca firman-Nya, surat cinta Tuhan, untuk terus bisa bertekun dan konsisten. Nah, ini penting. Biasanya kan, tahun baru ini ya, aku mau baca Alkitab 1 hari 4 pasal. Resolusinya. Sekarang konsisten enggak? Jawab sendiri. Bolong-bolongnya banyak. Ngantuk lah, inilah. Pokoknya BCA, banyak cari alasan. BCA. Ya, jadi tetap itulah, kita harus jaga terus relasi dengan baca terus firman-Nya, baca terus surat cintanya Tuhan supaya kita bisa konsisten dan komitmen. Komitmennya ya untuk menjadi teladan, karena teladan berbicara lebih kuat dari 1000 khotbah kan, ya enggak? Cuman ngomong-ngomong apa itu, ngomong-ngomong tapi kamu sendiri enggak melakukan, gitu. Itu sama. Jadi komitmen itu penting ya. Setelah konsisten ya komitmen
ya toh. Ayo konsisten kan sudah baca Alkitab, konsisten ya. Nah, komitmen. Oke, itu aja. Terima kasih Uli atas firman-Nya. Tuhan berkati. Dahsyat. Haleluya. Nama Tuhan. Ini Pak Andre satu-satunya kumbang di antara kita kembangan. Dahsyat. Iya, makasih Pak Andre. Ini satu penuturan. Saya bantu Uli nih. Tadi dia bantu saya dia. Dia masuk podcast. Oh iya. Harusnya Ibu Pendeta niat apa? Ya niat, tapi dia ada kegiatan jadi enggak masuk podcast pada saat yang enggak memberitahu, enggak apa ya. Kosong saya pikir-pikir apa Uli aja saya telepon. Enggak tahu, saya digerakkan aja. Amin. Oke. Last minute. Last minute dia mau. Yang menggerakkan. Amin. Ya, Amin. Sian Uli juga luar biasa ya. Saya juga pernah dengar. Amin. Saya ada rekamannya aku kirim. ya, sip. Bu Uli ini belum Ibu ya. Sis Uli ya, Sis Uli punya kesaksian tuh memang luar biasa. Terus saya melihat bahwa di dalam hidupnya Sis Uli itu ada satu ketekatan ya. Orang yang mau lurus, jalannya lurus, punya prinsip, jadi enggak bisa digoyahkan kalau dia bilang tidak. Wah, ini luar biasa ini. Dan iman rohaninya kuat sekali. Ini pasti didikan dari orang tua dari awal yang hidup iman, puji nama Tuhan. Ya, teman-teman, ayo. Tadi firmannya itu, wah, dahsyat banget. Ada yang mau tanya, saya jawab ya kalau bisa. Ya, harus dong belajar, siap-siap jadi pembicara siap. lebih ini level lebih tinggi. Amin. Amin. Setia itu adalah upaya pembimbingan. Ya, sekarang Bu Heti silakan nih, Ibu Koordinator. Apa? Sampai semoga nggak sampai jam 21 ya. Saya ada Zoom untuk mengatur pelayanan besok. Saya mendampingi outreach anak-anak muda dari Filipina yang kemarin baru ikut AMC, masih ada beberapa yang outreach di Indonesia. Jadi kami bagi di Indonesia Timur besok anak-anak Filipina. Seperti itu. Jadi kami mengatur, nanti aku bilang mundur setengah jam 21. Oh. Tapi masih ada waktu mengenai khotbah ini luar biasa. Saya diberkati untuk topik teladan ya. Suara saya kedengaran apa enggak sih? Bu, dengar. Ya. Makanya menjadi teladan itu kita diingatkan menjadi teladan itu adalah panggilan kita ya. Panggilan orang percaya itu menjadi teladan, bukan menjadi idola. Bukan menjadi idola, tapi menjadi teladan. Apa bedanya idola dan teladan? Bedanya? Ya, itu kita harus waspadai ini. Kita dipanggil menjadi teladan, bukan menjadi idola. Oke. Ya, kalau teladan itu kepada orang respect kepada kita, bukan memuja ya. Tapi ada unsur respect dan hormat karena keteladanan kita seperti itu. Sehingga sekarang kita juga mengoreksi diri dengan firman yang sudah disampaikan, kita menjadi teladan. Bagaimana kita bisa seperti Rasul Paulus yang bilang, teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Itu tadi Bu Uli sudah uraikan satu persatu bagaimana teladan dalam pembicaraan, di dalam tingkah laku, di dalam kesetiaan, semuanya itu sudah diuraikan dengan baik. Dan kenapa menjadi teladan itu penting? Karena itu adalah bentuk pengajaran yang paling mendasar. Itu teladan. Jadi nggak usah banyak ngomong. Jadi teladan dalam perkataan perbuatan itu penting sekali gitu loh. Teladan adalah bentuk pengajaran yang sangat otentik. Itu adalah teladan gitu. Dan
teladan juga bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Yang dikenang oleh anak cucu kita bukan banyaknya perkataan yang nggak ada isinya, tapi keteladanan hidup kita. Amin. Bagaimana kita meneladani Kristus, karena sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, rusak keteladanan kita, nggak ada yang kita teladani, tapi Yesus telah mempengaruhi lagi. Dan sekali lagi, ketika kita sudah berani bicara seperti Rasul Paulus, teladanilah aku, seperti aku juga meneladani Kristus. Seperti Amin. itu. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu, dan berkati. Kalau teladan, tadi Ibu bilang teladan dengan idola. Kalau teladan itu pasti akan dikenang terus dengan sampai batas, dalam arti tidak ada batasan tuh, sampai Tuhan panggil pun itu akan dikenang. Kenapa? Karena dia semuanya tuh bicara yang hal baik. Tapi kalau idola itu belum tentu dia akan bisa dikenang sampai dipanggil Tuhan menjadi teladan. Karena dia pasti idola itu bisa jatuh. Makanya itu kita ini jangan pernah mengidolakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga manusia. Saat dia jatuh, maka kita pun akan mengalami sebuah goncangan. Kalau menurut saya ya. Jadi saya pribadi tidak pernah mengidolakan hamba Tuhan. Siapapun tidak. Karena dia juga sama kita sama-sama manusia. Bisa jatuh. Jadi jangan pernah mengidolakan hamba Tuhan. Sekalipun dia bisa ibaratnya orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Tapi kalau hilang karunia itu dari dia, itu bisa, karunia itu bisa hilang. Karena apa? Kita sendiri yang membuat itu hilang. Maka itu, kalau itu tidak mau hilang, kita harus merendahkan diri kita bahwa itu semua karena Tuhan. Kadang orang kalau sudah di atas itu sombong. Maka kita jaga hati kita supaya kita tidak sombong dan karunia itu terus ada di dalam diri kita. Karena itu kalau menurut saya teladan itu sampai Tuhan panggil pun dia akan terkenang dengan hal yang baik. Kalau idola tidak. Pada sampai dipanggil Tuhan juga dia akan idola gua itu contoh nih. Saya mengidolakan artis itu saya idola banget sama dia. Tapi begitu dia rumah tangganya dia poligami, saya udah nggak ngefans. Ada lagi yang terkenal mengidolakan, contohnya Aagim. Aagim semua perempuan mengidolakan dia. Kenapa? Coba lihat saat dia berkhotbah. Semua wanita terkagum. Kenapa? Karena perkataannya memang saya juga pernah dengar bagus. Tapi begitu kehidupannya melenceng, dia poligami, ditinggal dia semua sama ibu-ibu. Akhirnya apa? Itulah waktunya keruntuhan dia. Maka karena itu segala sesuatu ini tidak ada yang abadi. Hanya keteladanan Kristus sampai kita mati, kita akan dikenang orang baik. Itu dari saya. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi teman-teman, Ibu Dewi, ada Ibu Esther, Ibu Tan, Ibu Sari. Terima kasih Bu. Saya mungkin bisa tambahin sedikit ya. Kalau kita ngomong teladan, kita pasti udah punya teladan itu satu role model buat kita. Yes. Buat kita sebagai panduan kita, pasti itu suatu hal yang baik yang kita ingin ambil dari seseorang itu. Dan kita pasti udah punya role model yang paling ultimate yaitu Yesus sendiri. Amen. Bahkan Yesus katakan, aku sudah tinggalkan kamu suatu teladan yang sudah kuberikan, lakukanlah seperti itu. Seperti Paulus juga meneladani Kristus. Jadi kembali ke namanya teladan itu akan selalu berbicara kepada karakter. Yes. Kalau karakter itu pasti jatuhnya ke buah roh. Kalau kita mau menjadi teladan, maka kita harus punya buah-buah roh yang disebutkan di dalam Galatia 5 ayat 22-23 itu. Jika kita punya itu, pasti kita akan menjadi suatu kehidupan yang berteladan bagi orang lain. Amin. Dalam hari ini, maka Tuhan ingatkan, kita tuh untuk menjadi seorang teladan, kita harus bisa mematikan apa yang menjadi sifat-sifat buruk kita yang ada dalam diri kita, supaya kita mempunyai sifat-sifat Kristus.
di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi teladan. Makanya Tuhan katakan, matikanlah semua kedagingan kamu dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Makanya Paulus katakan, hendaklah kamu senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Kenapa Paulus ingatkan kita harus penuh dengan Roh Kudus? Kenapa Roh Kudus itu adalah Roh penolong buat kita. Dia adalah Amin. firman Tuhan, dialah sang firman yang akan menuntun kita, mengajarkan kita langkah demi langkah bagaimana kita bisa meneladani Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Bagaimana Amin. kita mempunyai buah-buah roh. Bahkan ada satu kali hamba Tuhan katakan, satu anekdot, jika mau tahu kelakuan seseorang, tanyalah orang rumahnya, itu pasti itulah sifat aslinya dia. Karena di luar itu orang bisa saja munafik, bisa membuatnya wow kelihatan seperti malaikat, padahal di rumah orang rumah bilang waduh di rumah lebih lagi daripada yang ada di bawah katanya. Tetapi itulah kembali kepada manusia. Di dalam suatu teladan kita harus mempunyai sifat ketulusan. Ketulusan, kerendahan hati, kita mau belajar, kita mau mengubah diri, dan di dalam semua itu kita harus perlu penuh dengan firman Tuhan. Makanya Tuhan Amin. katakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam Iya. supaya kamu bisa belajar bertindak hati-hati. Sesuai Amin. Yosua 1:8 katakan, kenapa? Karena firman Tuhan akan menuntun kita. Saat kita melakukan suatu hal, kita harus ingat, oh sesuai nggak ya apa yang saya lakukan dengan firman Tuhan. Misalnya kita mau mungkin lagi emosi, kita akan diingatkan oleh Roh Kudus, kamu tidak boleh marah. Kan sifat Tuhan itu sabar. Saat itu kita akan punya satu penguasaan diri, maka kita harus Amin. punya, seperti katakan Ibu Uli, kita harus punya suatu hubungan yang dekat, relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita harus selalu bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan apa? Dalam firman-Nya. Baca firman Tuhan. Makanya perlu kita tahu firman Tuhan. Banyak kita mau tahu karakter Kristus kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan. Dan juga banyak berfellowship dengan Tuhan dalam apa pujian, dalam doa, ikut-ikut ibadah seperti ini, itu akan membangun kerohanian kita, pengenalan kita kepada Kristus. Jadi kita Amin. semakin tahu karakter Kristus itu seperti apa, supaya kita juga mempunyai karakter Kristus. Jadi kalau soal teladan kita harus kembali kepada karakter. Jadi lebih banyak kepada karakter, bukan kepada karunia-karunia saja. Karena karunia itu bukan membentuk karakter. Karunia itu adalah gift, diberikan Tuhan untuk suatu tujuan pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau karakter itu adalah diri kita sendiri. Dan bicara karakter, masa kembali lagi kepada hati. Kalau hati kita beres, pasti karakter kita beres. Amin. Hati kita penuh dengan firman Tuhan, kita akan melakukan sesuatu dengan firman Tuhan. Tapi kalau hati kita penuh dengan segala hal yang tidak baik, walaupun kita tutupi dengan kelakuan yang munafik, semua itu akan keluar dan kelihatan juga suatu hari kepada orang lain. Karena ada saatnya kita tidak bisa mengendalikan diri kita, maka akan kelihatan aslinya kita sendiri. Jadi kalau kita tulus benar-benar melakukan apa yang kita lakukan sesuai firman Tuhan, sesuai karakter Tuhan, maka kita tidak akan melakukan hal yang tidak menjadi suatu teladan bagi orang lain. Tidak juga bagi kita paling penting itu menjadi saksi. Makanya Tuhan bilang kita harus menjadi saksi. Saksi apa? Saksi itu adalah suatu teladan. Jadi orang bisa lihat, oh saya idola loh dengan orang ini. Kenapa? Karena orang ini saya lihat sabar. Karena saya tidak punya karakter kesabaran. Saya ingin belajar. Namanya teladan itu kita ingin belajar sesuatu dari seseorang. Makanya kalau kita mau menjadi teladan, maka kita harus benar-benar mempunyai karakter-karakter yang Tuhan inginkan ada dalam diri kita, dan lakukan itu dengan segala ketulusan, maka kita akan menjadi saksi Tuhan, menjadi karakter yang menjadi teladan bagi keluarga, bagi siapapun di dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting juga pergaulan kita, seperti kata Ibu Uli, dengan siapa kita bergaul setiap hari, itu akan menentukan juga bagaimana sifat kita yang ada dalam diri kita yang sebenarnya. Kalau kita selalu bergaul dengan orang yang suka cemooh, orang yang suka bergosip, kita pasti akan bergosip. Tapi kalau kita suka bergaul dengan orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, suka ibadah, suka sharing firman, atau memberikan nasihat-nasihat yang baik, pasti kita juga akan ikut menjadi orang seperti yang ada dalam pergaulan kita. Demikian saya tambahkan sedikit ya Bu Lia. Terima kasih Bu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Tuhan biasa. Ya, masih adakah? Sudah mau jam 9 ini.
Masih ada Ibu Dewi mungkin? Shalom, malam. Mungkin Oh, saya belum tambahin apa-apa nih. Saya masih ikutin aja dulu. Karena baru pulang langsung ikut. Saya lihat Uli yang bawa firman, jadi saya tergerak ingin belajar banyak sama Ibu Uli. Baru terima pulang kasih. meeting langsung buka Zoom. Sudah ditodong sama Pak Andre nih bawa podcast nih. Aduh, saya lagi buka kalender jadwal untuk memenuhi, melayani. Baru besok pagi ditodong lagi doa syafaat. Waduh. Terima kasih Aduh. Cece dan berkati. Iya, saya lagi buka kalender untuk belajar taat untuk melayani di MGC. Bagaimana caranya sepadat apapun pekerjaan saya tetap sisihkan waktu. Ya Pak Mantap. Andre ya, Pak Andre Mantap. juga ya ada di sini deh. Terima Amin. kasih. Amin, Saya amin. sambil ikutin dulu ya Bu Yuli. Amin. Terima Ya, kasih banget oke, Bu terima Esther. kasih dan berkati. Kesaksiannya saya sangat diberkati. Amin. Terima Amin. kasih. Kesaksian orang-orang di sini luar biasa ya Pak Andre ya. Oh, Mantap, mantap. mantap. Oke, Ibu Sari ada? Atau Ibu Lianti?